Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Dewi. Ya, kenapa tiba-tiba gelap? Wah, sudah terang lagi sekarang. Teman-teman, menurut kalian kenapa ya tadi tiba-tiba gelap dan sekarang bisa tiba-tiba terang? Betul sekali. Keadaan akan menjadi gelap apabila tidak ada cahaya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang cahaya. Yuk, kita mulai. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Bisakah kalian membantu Miss menemukan sumber-sumber cahaya yang ada di sekitar kalian? Betul sekali. Ada sinar matahari, ada lampu, ada juga senter, dan api juga bisa loh menghasilkan cahaya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa cahaya juga memiliki sifat-sifat loh? Apa saja ya sifat-sifat cahaya? Kita pelajari sama-sama yuk. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Supaya lebih seru belajarnya, yuk kita saksikan percobaan berikut ini. Kita mulai percobaan yang pertama ya. Di sini Miss sudah menyiapkan sebuah lampu. Ada dua buah plat yang bagian tengahnya berlubang. Kalau misalnya kalian di rumah mau mencoba, kalian juga bisa menggunakan kertas atau kardus bekas. Nah, kita nyalakan lampunya lebih terang lagi yuk, supaya kelihatan bagaimana cahaya bisa merambat lurus. Dua plat yang berlubang ini sudah Miss pasang dengan sejajar. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian kertas yang paling belakang, tampakkan cahayanya. Bagaimana kalau misalnya platnya kita geser sehingga lubangnya tidak berada pada garis yang lurus ya? Kita geser sama-sama ya. Wah, ternyata cahaya tidak bisa membelok mengikuti lubang. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Sekarang kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Teman-teman, kalian bisa lihat kan ada lampu, cahaya lampu. Nah, kalau misalnya Miss Dewi punya selembar kertas warna putih, lalu Miss tutup depan lampu ini menggunakan kertas. Apakah kalian bisa melihat bahwa cahayanya menembus kertas? Tidak. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita letakkan di depan lampu adalah gelas yang berwarna bening dan air yang berwarna bening? Apakah cahayanya bisa menembus melewati gelas dan air ini? Silahkan kalian amati. Pada kertas ini, tampakkan cahayanya. Nah, teman-teman, hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya, kita akan lakukan percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga, Miss akan memerlukan sebuah cermin. Kalian tentu punya ya di rumah. Nah, apa yang akan terjadi ketika cahaya mengenai sebuah cermin? Bisakah kalian melihat cahaya yang berada pada kertas? Hal ini membuktikan bahwa cahaya yang dikeluarkan oleh lampu dipantulkan oleh cermin ke kertas. Jadi, sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Percobaan yang keempat, kita akan memerlukan sebuah gelas yang diisi air dan sebuah sendok. Kita amati sama-sama ya. Sendok yang Miss pegang, gagangnya lurus ya teman-teman ya.
Nah, lalu kita celupkan sendok ini ke dalam gelas yang berisi air. Bagaimana menurut kalian? Apakah sendoknya terlihat patah? Nah, teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa cahaya itu dapat dibelokkan atau dibiaskan. Sebenarnya, sendok ini kalau kita angkat lagi, tetap lurus loh. Tidak bengkok sama sekali. Teman-teman, kita sudah bahas 3 sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian cari contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan pembiasan yang ada di sekitar kalian. Sekarang kita lakukan percobaan yang terakhir untuk membuktikan sifat cahaya dapat diuraikan. Dalam percobaan ini, Miss akan memerlukan cahaya dan juga prisma. Nah, bagaimana sih prisma ini bisa menguraikan cahaya yang keluar dari lampu? Kita saksikan sama-sama yuk. Prisma kita letakkan di depan cahaya lampu agar dapat diuraikan. Nah, teman-teman, dalam hal ini agar cahaya dapat terurai dengan maksimal, maka kita buat cahayanya itu lebih kecil ya, supaya dia bisa fokus. Nah, apa yang akan terjadi ketika cahaya dari lampu mengenai prisma? Di sini Miss punya kertas ya. Kertasnya masih kosong loh. Nah, ketika Miss bukan sulap dan bukan sihir. Nah, teman-teman, ini adalah cahaya-cahaya yang terurai dari sinar lampu tadi. Jadi, prisma menguraikan cahaya lampu. Tentunya yang tadi telah difokuskan ya cahayanya ya. Nah, lalu diuraikan atau didispersikan menjadi warna pelangi ini. Kalian juga bisa melihat hasil penguraian cahaya pada pelangi atau ketika kalian melihat pelangi di sekitar air terjun. Seru ya teman-teman? Bagaimana belajar IPA kita hari ini? Seru kan? Ternyata belajar IPA seseru ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu tadi 5 sifat cahaya yang telah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.